Yang kedua, ijtihad bayani jenis yang kedua adalah lafadz dari sisi cakupan maknanya. Di sini ada dua macam, yaitu am dan khos dan mutlak muqayyad. Am dan khos itu maksudnya begini: ketika kita melihat redaksi dari nas, maka kita harus pahami, harus mengerti, harus cari tahu apakah lafadz tersebut am apa khos, apakah ada pengucilan atau tidak. Am menurut bahasa berarti merata atau umum, sedangkan menurut istilah adalah lafadz al-lafdhu al-mustaghriqu li jami' ma yasluhu lahu bihasabi wad'ihi wa bihasabi wad'in wahid daf'ah. Itu lafadz yang meliputi seluruh pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafadz itu hanya dengan sekaligus, ya. Dengan hanya disebut sekaligus. Misalnya al-insan atau manusia. Ini meliputi seluruh manusia tanpa ada pengecualian. Apa saja bentuk-bentuk lafadz am? Bentuk lafadz am redaksinya adalah kulun jami' kafah, isim istifham, isim syarat, isim ma'rifat, isim nakirah sesudah nafi, dan isim mausul. Contoh-contohnya dapat kita lihat pada slide ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena kulun itu am, maka berarti tidak ada pengecualian. Semua jiwa pasti akan mencicipi atau akan merasakan kematian. Tidak ada pengecualian. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, berarti tidak ada pengecualian. Semua yang diciptakan Allah di bumi, semua yang di bumi itu diciptakan Allah untuk manusia. Udkhulu fi silmi kafah ya ma'syaral jinni wal insi, dan seterusnya, ya. Kemudian isim istifham, ya. Man dzalladzi yuridullahu qardan hasana ma salakakum fi saqar, dan seterusnya. Isim syarat may ya'mal su'a yujza bih, barang siapa beramal buruk maka akan dibalas dengan keburukan. Karena man itu am, maka tidak ada pengecualian. Oh, ada ndak orang yang beramal su' tapi dibalas baik, kebaikan? Ndak ada. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum ayyama tad'u falahul asmaul husna ayyama mar'atin sa'alat zawjaha talaq, al-hadis, dan seterusnya. Kemudian isim mufrad jamak yang dimakrifati dengan al atau idhofah, yang dibuat makrifat dengan al atau idhofah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-bai' ini berarti am. Soal ada taksis, yaitu nanti urusan nanti. Yang jelas secara redaksi ini am. Wasarik, kemudian nikmatallahi, nikmat ada pengecualian enggak? Wa in ta'udu nikmatallahi, ada pengecualian enggak? Ada, ya. Al-muqsitun ummahatikum, dan seterusnya. Kemudian isim nakirah ba'da nafi, ma ra'aitu rajulan, ya, ma ra'aitu rajulan. Atau yang contoh mudah, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan, berarti ilaha ini am, tidak ada Tuhan sama sekali, gitu, ya, illallah, kecuali Allah. Jadi karena am berarti ada sama sekalinya, gitu. Isim mausul, innal ladzina ya'kuluna amalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang, ya, alladzina ini berarti am. Dari sekian redaksi am tersebut dibagi tiga. Ada amun yuradu bihi qat'an al-umum, yaitu lafadz am yang tidak mungkin ditaksis. Wa ma min dabatin, contohnya ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun, dan tidak ada dari makhluk atau orang, makna aslinya binatang melata, tapi yang dimaksud di sini adalah makhluk hidup di bumi kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah. Berarti enggak ada pengecualian sama sekali. Ini am yuradu bihi qat'an al-umum. Yang kedua, macam yang kedua adalah amun yuradu bihi qat'an al-khusus. Lafadznya umum tapi dimaksudkan khusus. Karena apa? Karena ada indikator. Indikatornya apa? Walillahi 'ala nasi hijjul baiti, dan bagi Allah atas manusia wajib untuk hijjul bait. Di sini lafadz an-nas ini, ya, yang dimaksud ini, lafadz an-nas ini am tapi yang dimaksud khusus. Siapa yang khusus itu? Ya, di sini ada badal man istata'a ilaihi sabila. Ada lanjutan ayat ini, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini lafadz am tapi yang dimaksud adalah khusus karena ada indikator, ada faktor, yaitu lanjutan
ayatnya man istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga adalah amun maksus lafaz umum yang ditaksis. Dilalah dan pengamalan am atau kaidah-kaidah tentang am, ini ada beberapa kaidah. Arabnya saja yang mudah. Al-am umumuhu syumuliyun wa umumul mutlaq badaliyun, dan seterusnya. Wah, ini ya. Al-ibrah bi umumil lafzila bi khususi sabab al-muqtadila umumalah hadful ma'mul. Ini panjang kalau dijelaskan ya, untuk pengetahuan saja lah sekilas ya ini. Ini di mutawalab ya. Kemudian lafadz khos. Lafadz khos adalah perkataan atau susunan yang mengandung arti tertentu yang tidak umum atau hanya berlaku untuk sebagian tertentu. Lafadz khos dalam nasyarak menunjuk pada pengertian khos yang qat'i dan hukum yang dikandungnya bersifat qat'i selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain, seperti pada bilangan misalnya. Fa kafaratul it'amu asyarati masakin, maka asyarah ini khos, enggak bisa, enggak ada pengecualian, enggak ada bebas ya. Bebas yang penting memberi makan orang miskin, enggak, sudah ditentukan 10 ya 10 ya. Enggak boleh cuma 7 atau enggak bisa dimaknai umum ya. Sak kuasanya enggak, pokoknya 10 ya. Bentuk-bentuk lafadz khusus itu ada beberapa macam, yaitu isim alam, yaitu isim baik untuk manusia maupun nama benda yang lain, Muhammad, Nuh, tufahah, mishmish dan seterusnya. Kemudian isim yang dima'rifatkan dengan al-lil ahdi, ja ar-rajulu, berarti ar-rajulu itu lil ahdi, li ahdi hudur ya. Ini untuk memahami ini ya perlu memahami ilmu nahwu ya. Kemudian menentukan isim dengan menunjuknya, zalikal qadim, kemudian hadza al-jalis, ini khas, bilangan yang dibatasi meskipun lebih banyak dari 2, salasah, khams dan seterusnya. Nah, kemudian tadi kan ada am yuradu bihil khusus, am yang ditaksis, amun maksusun. Nah, setiap lafadz am, setiap lafadz itu ada kalanya am atau taksis dan atau khos ya. Kemudian am itu bisa ditaksis, bisa menjadi khusus dengan perangkat taksis. Taksis ini adalah penjelasan bahwa dimasuk dengan satu lafadz umum adalah sebagian dari cakupannya. Taksis itu bahasa sederhana pengecualian. Lah, redaksi untuk pengecualian itu ada macam-macam. Ada redaksi pengecualian yang menyatu, ada yang terpisah. Menyatu apa? Menyatu dengan redaksinya. Contoh walillahi ala nasi jilbati man istata'a, itu mutasil. Menyatu ya. Ya kalau yang terpisah berarti di ayat lain atau di hadis lain. Pertama mukhassis muttasil, yaitu mukhassis yang bersambung. Ini ada beberapa jenis, ada istisna atau pengecualian, illa ajuz yang fil ghabirin, ada syarat, ada sifat, ada ghayah, ada badal ba'di minkum, ada hal ya. Kemudian kalau mukhassis munfasil, ada taksis fil Quran bil Quran, wal mutallaqat yatarabasna bi anfusina salasata quru. Kita ketahui al mutallaqat itu am, tapi ada pengecualian di ayat lain, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Pengecualiannya bahwa wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah kalau sudah melahirkan, bukan lagi salasata quru. Ini taksisil Quran bil Quran. Udah juga taksisil Quran bis sunnah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dalam Al-Qur'an bahwa pencuri itu dipotong tangannya. Tapi ada taksis di hadis laqad ila fi rubi dinar, hadis membatasi, mentaksis bahwa pencuri yang dipotong itu adalah yang minimal barang curiannya seperempat dinar. Yusikumullah fi auladikum lidzakar mithlu hadzil unthayain, ditaksis dengan la yarisul muslim al kafir wa la yarisul kafir al muslim. Kemudian taksis sunnah bil kitab, yaitu hadis yang ditaksis dengan Al-Quran. Terakhir taksis sunnah bis sunnah, yaitu la zakata fima duna khamsati asuk, tidak wajib zakat pada hasil panen yang di bawah 5 wasak. Yang mentaksis hadis fima sakoti sama al usyur, ada hadis bahwa tumbuhan yang disirami dengan air hujan dikenakan 1/10 untuk zakatnya.